Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elis Fitriani Sasmita yang biasa dipanggil Bunda Gemoy oleh dokter cantik kita di channel YouTube Mami Dokter Rati Teja Official. Nah, malam hari ini kita akan membahas apa, Mi? Topiknya? Ya, assalamualaikum ya Mami Lover, Bunda Gemoy. Temanya pada malam ini adalah ketika badai amarah melanda hati dengan ganas. Jadi ingat, jangan badai asmara melanda hatiku dengan ganas ya. Jangan salah judul. Itu kan udah lewat. Kita kan sekarang udah agak lanjut gitu kan usianya. Tapi kalau lagi jatuh cinta mah serasa remaja lagi sih, tidak ada pengaruh. Benar. Berarti karakter kita beda-beda ya. Iya. Kalau si Bu Gemoy mah lebih kalem, kalau Mami mah lebih ekspresif, menyatakan sesuatu. Semua yang dirasakan itu aku katakan. Iya, bagus ya. Nah, terus gini ya, kalau manusia itu kan tidak sempurna ya. Jadi saya mau udah dicatat nih pertanyaan-pertanyaannya. Kan itu tadi ketika badai amarah melanda hati dengan ganas. Apakah amarah itu gitu? Ya. Jadi manusia itu mempunyai emosi, bahkan hewan itu mempunyai emosi juga. Nah, amarah itu adalah salah satu jenis emosi yang dipunyai oleh manusia. Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusi menyatakan bahwa amarah itu ada pada lintas spesies dan ada pada lintas budaya. Jadi buntut binatang juga bisa marah. Bisa pada lintas budaya dan pada yang buta huruf ataupun yang melek huruf semuanya bisa marah. Jenis emosi yang lain ada sedih, ada gembira, ada takut, ada jijik, ada sebel senang betul juga ya termasuk ya. Nah, kalau amarah itu memang suatu ekspresi emosi, biasanya dikarenakan ada suatu pemicu bututut ya atau stimulus yang dianggap menjengkelkan dari seseorang atau dari sebuah situasi, sehingga kita mengeluarkan respon balasan yang tidak kalah menjengkelkan juga. Iya. Oh gitu ya kalau amarah. Karena amarah ini dihasilkan dari penilaian kognisi atau persepsi seseorang mengenai suatu stimulus. Misalkan Bunda Gemoy ya, kan aku mah rada montok ya atau gemuk ya. Kadang-kadang kalau ada yang nyeletuk misalnya teh, kok tambah bulat ya gitu. Itu kadang-kadang memacu perasaan jengkel marah gitu ya. Makanya aku menurunkan berat badan gitu. Jadi intinya kita tidak bisa mengontrol bunyi-bunyian yang dikeluarkan dari mulut seseorang. Kalau kita misalkan tidak ingin dikritik mengenai penampilan kita, ya kita harus berpenampilan dengan bagus. Intinya harus merubah ya yang udah ada di diri kita gitu kan, untuk yang menjadi lebih baik lagi biar tidak banyak itu kan celetukan-celetukan orang gitu kan. Atau marah juga bisa dikenakan karena kita kehilangan rasa senang. Misal kita ingin suasana yang tentram, tiba-tiba ada semacam gangguan di rumah tangga kita yang menimbulkan suasana stres. Nah, itu kan semuanya itu kesenjangan antara harapan dan ekspektasi. Yang tadinya ingin sehat, ingin pergi bekerja setiap hari dengan lancar, tiba-tiba terkena COVID-19. Itu juga suatu permasalahan yang bisa menimbulkan kemarahan. Kemudian orang tua inginnya anak itu berperilaku seperti yang diharapkannya, tapi si anak membangkang. Nah, itu juga bisa menimbulkan kemarahan. Itu betul-betul banyak sekali ada kemarahan yang ditimbulkan oleh keadaan yang mengancam eksistensi diri, kemarahan instingtif, ada kemarahan yang disebabkan oleh suatu hal yang mengancam kebahagiaan kita. Terus itu gimana solusinya? Biar kita tidak cepat marah gitu, tidak banyak kepancing. Solusi supaya kita tidak cepat marah itu adalah yang pertama ya, kita harus memahami bahwa yang namanya manusia itu kan berbeda-beda, tidak ada yang bisa kita kontrol, baik dari perkataannya, demikian juga situasi tidak bisa kita kontrol. Pada dasarnya manusia itu tidak menyenangi masalah, sehingga dia rentan terhadap amarah. Sedangkan manusia itu memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dibuat spesifikasi rancang bangunnya untuk menghadapi masalah, karena dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Tidak ada yang namanya orang tidak terlepas dari ujian. Bisa ujian dari rumah tangganya, bisa ujian dari anak-anaknya, bisa ujian dari segi ekonomi atau finansial, bisa ujian dari kekurangan fisik, dan bisa ujian dari semua hal lainnya. Nah, manusia ternyata tidak menyukai permasalahan itu. Bahkan manusia itu cenderung menghindari masalah, makanya terjadilah serangan amarah. Jadi manusia itu pada dasarnya
nirsabar. Mm-mm. Nah, oleh karena itu ketika datang serangan amarah itu kita harus menyadari bahwa dalam agama Islam, Bunda Gemoy ya, Mm-mm. amarah itu adalah salah satu pintu masuk setan. Iya. Maka kita harus mengucapkan lisan mulia, A'udzubillahi Syaitonirrajim. meminta tuntunan dari Allah Iya. Subhanahu wa taala supaya marahnya tidak kebablasan atau Iya. tidak tantrum atau Mm-mm. marah yang berlebihan, tapi bisa mengucapkan amarah dengan santun. Jadi Mm-mm. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita muslimin muslimah di dunia ini biasanya jeda lisan atau Iya. berdiam diri ketika beliau Mm-mm. marah. Bunda Gemoy ya, beda dengan aku, kalau marah aku sudah sumpah serapah gitu ya, Iya. suka agresif verbal gitu ya. Nah, sekarang harus berlatih menterapi kebiasaan marah itu supaya diam pada saat ketika sedang marah. Kemudian yang Mami rasakan di kantor misalnya ya, kita ingin my way, ini ya ingin dijalankan dengan Iya. cara saya, tapi ada atasan, kalau di birokrat, kalau di PNS maka aturan dan instruksi ya, maka kita harus mohon dawuh, Iya. harus taat absolutely terhadap aturan yang ditetapkan oleh pimpinan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan ketika kita sedang marah dalam posisi duduk, maka kita dalam posisi berdiri maka kita harus duduk. Iya. Ketika marah dalam posisi duduk maka berbaring, atau sebaliknya sholat 2 rakaat. Iya. Karena katanya bumi itu adalah merupakan sesuatu yang rendah hati atau humble. Iya. Jadi kita juga mensujudkan diri atau menundukkan diri bahwa kita itu sebetulnya hanya sebutir debu, Iya. tidak ada Betul. apa-apanya. Kemudian yang selanjutnya, supaya kita tidak marah berlebihan, sadari bahwa lisan yang agresif ketika sedang marah itu sebetulnya akan kita sesali apabila suasana kita sudah normal lagi. Iya. Kadang-kadang karena marah Nah, kita sesaat jadi itu putus ya. silaturahmi ya, Bunda benar. Gemoy ya. Nah, energi untuk memperbaiki hubungan yang sudah putus itu adalah lebih besar daripada energi kita mendiamkan diri kita, jeda lisan supaya tidak marah. Jadi membentengi lisan itu bisa dengan diam, bisa dengan mengucapkan kata-kata mulia. Yang ketiga, bisa mengucapkan sesuatu secara asertif. Jadi ketika marah teh jangan keluar kebun binatang. Iya. Intinya kan kalau misalkan kita marah, kata orang tua juga kan, Iya. jangan marah nanti dijauhi malaikat gitu kan, Iya, tapi iya. dikelilingi oleh setan gitu kan. Benar Iya. berarti ya itu Bu Dokter. Nah, Karena terus memang kita setan sangat suka ya ketika kita marah, bahkan terjadinya kasus pembunuhan, iya. kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, biasanya itu dari celetukan ya. Iya. Misalkan suami merasa direndahkan, atuh orang terek iraha beunghar ayo kieu kahirupan teh. Suaminya kan marah. iya. Atau kalau seorang perempuan dikritik secara fisik, mama mani beuki buleud, coba mun siga artis itu tuh mani Iya. geulis Jadi kan gitu nya. dibanding-bandingkan itu kan nggak boleh gitu kan ya. Sedangkan Jadi, perempuan kan sangat sensitif ya. terpancing nanti dia. Tapi aku mah mun si bebek nyebut ngabugi gage bae betul tuh, Iya, penting mah setorannya Yang lancar. penting mah happy, oke. Setorannya lancar. Nggak apa-apa Betul. kata-katanya, yang penting mah action ya. Nah, betul. Terus ini nih, kalau terapinya marah itu gimana sih Bu Dokter? Ya, terapinya marah satu tadi itu mempertimbangkan bahwa marah itu akan berakhir dengan penyesalan. Oh, iya, Jadi benar. kita lebih baik pada saat marah diam atau nanti disampaikan pada saat suasana Lagi sudah tenang reda, gitu kan. ya. Kemudian kita juga harus tahu memang bahwa picu untuk jadi marah itu ada picu intuitif, ada picu normatif. Kalau picu intuitif itu bututut pada saat keadaan sangat kritis, Iya. disebut dengan sirkuit dimulai dari indera, kemudian ke talamus sebagai stasiun perelai, Iya. kemudian ke amigdala disebut sirkuit talamo amigdala. Nah, pada picu intuitif ini kita bisa marah tanpa mengerti alasannya kenapa kita marah. Yang kedua adalah picu normatif. Picu normatif itu yang diakses adalah neokortex atau neopallium. Jadi di sana mah ada pertimbangan kenapa kita marah. Iya. Jadi kita bisa melewati dua jalur amarah tersebut. Kemudian dengan marah itu ada bagian otak yang terangsang, yaitu hipotalamus yang akan mengeluarkan adrenalin, di mana mengeluarkan hormon kortisol sehingga ambang batas amarah menurun. Ada yang dikatakan bahwa salah satu cara supaya menurunkan amarah itu adalah dengan berzikir, Bunda Gemoy ya. Karena berzikir itu pada dasarnya mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Bisa juga dengan kita sholawat gitu ya, bututut ya, sholawat nariyah misalkan, kesukaan Mami Maya. Kemudian bisa juga dengan kita melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Karena sholat itu kan mencegah perbuatan yang munkar ya. Kemudian sholat itu juga kita anggap sebagai rehat, sehingga suasana hati atau temperatur hati kita
akan menurun. Kemudian selalu berpositif thinking terhadap apapun yang dikatakan orang lain atau yang dilakukan oleh orang lain. Jangan salah terima misalkan ketika seseorang memberikan konstruktif feedback atau feedback yang positif ke kita. Misalnya teh, mami dokter saya nama kia gitu ya gitu. Nah, energi yang dihabiskan pada hari itu untuk marah-marah harusnya kan digunakan untuk mengerjakan tugas gitu ya. Yang positif gitu. Harus bisa menterapi diri sendiri, harus sabar, harus bisa berubah supaya menjadi pribadi yang berpribadi teduh atau pribadi yang lapang dada, insan yang hilmi. Kalau kata bahasa Sunda nama cager bager, kalau kata bahasa Jawa nama wong alus atau kesatria pinandita. Harus bisa itu Mas Ruslan, friend Mas Arif, grace under pressure, bisa menjalankan tugas di bawah tekanan. Jadi seperti sebuah mutiara. Mutiara itu kan diciptakan karena tekanan di dalam laut, sehingga dia menyembul ke atas menghasilkan mutiara yang sangat indah. Nah, hatiku juga harus begitu, suatu hari harus hati seluas samudra. Iya, betul. Bukan asal judul sinetronnya. Iya, kan kita peribahasa juga seperti itu. Nah, jadi lebih baik marah itu seperti balon didekompresi atau dikempiskan. Jadi marah itu tidak boleh dipendam, Bunda Gemoy ya, karena kalau marah yang dipendam atau istilahnya angerin itu bisa menyebabkan seseorang depresi. Tapi kalau marah yang dikeluarkan secara berlebihan juga itu tidak bagus. Bisa orang lain oge sararian. Dan jangan terlalu banyak target ya. Kalau kita sedang menjalani sesuatu teh dinikmati, dijalani, disyukuri. Tidak mudah kecewa. Bunda Gemoy dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Karena memang di dunia ini banyak kepala ya. Jadi maksudnya teh kesukaan tiap orang berbeda, kemudian kenyamanan tiap orang berbeda. Mungkin orang itu bermaksud bercanda kita karena udah dekat, tapi kita menganggapnya sebagai menyinggung atau merendahkan gitu. Jadi memang harus ada kesamaan persepsi antara kita dengan orang lain. Kita juga harus meningkatkan people skill atau kemampuan berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Misalkan begini, harus aku yang berubah atau dia yang berubah. Kalau harus dia yang berubah kan berat kan? Kita harus kasih tahu. Kalau kita harus ngasih tahu ke kamu orang, jangan ngomong gitu ke aku mah sensitif kan, tidak mungkin. Jadi sejak sekarang mah kata bututut masuk dari cek dari bututut teh telinga kanan keluar dari telinga kiri ya, gitu. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kita, maka gitu masuk dari kanan jangan keluar dipikirin dari kiri. gitu. Terus datang udah ke rumah mama bowe ya, biar besok nanti press lagi ke kantor ya. Nanti kerja semangat lagi kan, biasa kan nyetir sendiri gitu kan. Dan kata Ali bin Abi Thalib mah cenah, ketika ada kata-kata yang tidak mengenakan hatimu, maka meruduklah supaya hatimu tidak sakit. Karena memang Om Ruslan ya, bentakan atau kata-kata yang tidak enak itu bisa mematahkan hati kita. Makanya aku mah cenderung lebih banyak memuji. Iya, kata ABG mah kan tahu kena mental gitu kan. Kena mental. Hati orang kan rungkat sih. Iya, rungkat. Aku mah lebih banyak memuji karena kalau orang dipuji itu bututut ya, pertama diapresiasi, gitu kemudian kan. yang kedua memang sel-sel neuron atau sel-sel saraf itu akan berpendar ketika dipuji dan ketika berbicara tentang diri sendiri. Makanya aku mah sering ingin didengarkan ya. Iya, betul. Jadi kan kalau misalkan dipuji kan jadi kepercayaan dirinya timbul lagi ya. Tapi kadang-kadang bututut mah memujinya suka berlebihan. Aku jadi suka gimana malu. Emang benar ini bari atau. Karena si bututut mah udah tahu karakter aku, jadi nggak mau dikritik ya bututut ya. Tapi kan kalau kritik membangun kan pasti dia menerima gitu kan. Kalau misalkan dipuji berlebihan juga kan nggak mau gitu kan. Apalagi misalkan ada dipuji lebay-lebay teuing mah nya. Jadi suka ada yang bilang, kok belum kelihatan tua pugus kolot, aku tegas kuisan. Kalau sama itu mah kan udah hadiah dari Allah. Kuisan asa acan bututut. Udah sekarang mah timbul, bener. Depok udah banyak, tapi abah ya. Iya, kan harus diterima ya. Nah, berarti intinya dari mulai sekarang ke depan kita tuh harus sabar. Centek si bututut mah ini namun diuji teh diangken ya. Kita itu masih disayang oleh Allah. Ada doanya di dalam surat Al-Baqarah, tapi aku sih nggak hafal ya maksudnya, cuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kesananya teh ya Allah, berilah aku kemudahan dalam menjalani ujian ini. Kemudian kalau kita sedang gunah gulana, katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku mah setiap subuh dan setiap asar suka baca 7 kali ini doa dari kakek mertuaku ya, Pak Haji Anang almarhum. Mudah-mudahan kakek diacaakeun kuburna. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Jadi begini-begini juga aku teh mantunya Direktur An-Nur Masjid Ciawi. Kakek itu almarhum adalah Direktur Masjid An-Nur gitu ya. Iya. Kan mantuna kieu keneh nya. Biarin kan biar kelihatan masih muda.
Jadi kita itu ya masih senang ya, belum Mm. seperti nenek-nenek pada umumnya Iya, ya, masih mm. senang joget-joget, Iya. masih senang nyanyi gitu ya. Iya. Karena memang Bu Tutut, umur, age is just a number, usia Iya. hanyalah angka. Angka, The benar. most important thing is Hmm. our heart. Yang penting mah hati kita apakah Nah, gitu. masih muda atau tidak. Dan Iya. betul, kalau perempuan itu kolot kalapa. Iya, betul. Makin kesini makin cantik gitu kan. Santannya makin Harusnya. banyak atau kebanyakan teh kolot kalapa? Iya, katanya gitu, santannya makin kental gitu. Tapi nggak tahu itu sepertinya kemana gitu arah itunya Iya. apa artinya. Lagian aku kan belum menopause. Iya. Nah, marah itu makanya ada manajemen marah secara islami. Iya. Jadi marah tidak boleh berlebihan. Mm-mm. Kemudian mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim ketika sedang Iya. marah. Kemudian mengubah posisi duduk, lebih bagus lagi kalau kita mengambil wudhu. Tapi intinya mah memang kita tidak boleh merajakan ego kan, Betul. supaya begitu juga dalam hubungan di rumah tangga. Kalau kita marah-marah meren suami teh Iya. ini buat balik-balik. Nah, itu betul. Jadi katanya harus sabar, harus apa ya namanya? Saling gitu kan. Iya, iya. Yang Terpaksa satu biro, ya. misalkan lagi marah, kitanya diem gitu kan. Sok bensin Nah. ya, lamun di bensinan kan akan langsung kebakar ya. ngejebur gitu. Makanya kita harus selalu sabar. Mm-mm. Sabar dalam setiap langkah kita, menyertakan sabar, Mhm. menyertakan syukur, sehingga kita tidak menjadi sosok yang mudah dikipasi. Betul. Mudah dikipasi tehnya Mas Ruslan. Iya, Jadi dipanas-panasin mudah gitu. dipancing supaya marah orang Nah, lain ya. gitu. Mudah diadu dombakan. Itu kan cilaka sekali ya. Iya. Semakin tua usia sekarang 51 hampir 52, kita itu harus semakin wise atau semakin wisdom, Betul. harus menjadi panutan atau role model untuk yang lainnya. Berarti gitu ya. Tadi kan pemicunya itu. Terus kita harus belajar sabar, harus menundukkan kepala kayak tadi gitu kan kalau Iya. misalkan mau marah. Nah, berarti kan terapinya yang kayak tadi dijelasin Iya. sama mami dokter kan, jadi Kemudian udah ngerti sekarang. relaksasi dikir. Iya. Jadi sekarang udah ya dalam artian udah ngerti lah intinya. Jadi gimana solusinya biar kita nggak marah gitu kan. Ya. Jadi jangan marah karena bisa orang lain tidak mau dekat Nah, dengan kita itu ya. benar. Jadi Lebih nanti baik kita dijauhi. senyum, karena senyum itu akan membuat orang lain adem. Iya. Jadilah pribadi yang Betul. berpribadi Yang teduh. Contoh berpribadi teduh itu wakil presiden kita dulu Bung Hatta. Iya. Kemudian Pak Presiden kita SBY itu adalah pribadi teduh. Iya. Jadi pada waktu pertemuan itu biasanya Pak SBY mencium dulu teman yang mau diajak ke meetingnya ya. Sun pipi kiri, sun pipi kanan. Sehingga tercipta fondasi Iya. yang bagus untuk Betul. memulai sebuah pertemuan. Begitu ya, Mami Lover. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.